Abdia dan Aceh secara Indonesia secara umum ataupun internasional. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salat berangkai salam semoga Allah Ta'ala curah dan limpahkan kepada Nabi kita bersama, yang tampaknya kita termasuk orang-orang jahil, termasuk orang-orang musyrik, bahkan mungkin kita termasuk orang-orang kafir. Alhamdulillah dengan berkah perjuangan Rasulullah kita bisa mendapatkan nur cahaya yang terang tentang tujuan hidup. Demikian juga pada keluarga dan para sahabatnya serta para tabi'in dan tabi'in hingga kepada para ulama mutaakhirin, ulama mutakaddimin dan ulama muasirah ila yaumil qiyamah. Insyaallah kita masuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada dai calon ulama, tengku-tengku daya yang dimuliakan Allah Taala, alhamdulillah saya tadi sudah disebutkan namanya, sudah disampaikan namanya, saya sudah disebutkan juga, disampaikan juga alma mater saya asalnya dari mana. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa poin yang berkaitan dengan ilmu tafsir, dan makalah yang sudah di hadapan Gure-Gure Bandung itu adalah paparan singkat, ada sekitar 6 halaman yang menceritakan tentang sistem metode dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Nah, di situ saya menukil 3 buah kitab. Yang pertama, kitab yang menjadi langganan para tengku, para asatis, dewan guru, tengku-tengku daya, yaitu kitab Hasyiah As-Sawi atau yang disebut dengan kitab Tafsir Jalalain. Hasyiah As-Sawi adalah karangan seorang ulama Mesir, yang namanya adalah Syekh Ahmad As-Sawi. Kemudian Jalalain, keduanya juga ulama Mesir, baik Syekh Jalaluddin Al-Mahalli yang lebih tua, kemudian wafat, baru selesai menafsirkan beberapa juz Al-Quran. Beliau wafat. Beliau juga orang Mesir, wafat juga di Mesir, kuburnya juga Mesir. Jadi kalau kalian istilahnya ingin menjumpai pengarang kitab aslinya, kalian tidak boleh tidak, harus juga ke Mesir. Nah, yang ketiga, karena di sini nggak ada kuburnya. Ya, di sini cuma ada Syekh Abu Ibrahim Wela, sering diziarahi dengan Syekh Abu Mudawali. Nah, yang ketiga, melihat kitab tafsir yang disarah oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ini wafat, tidak ada kelanjutannya, maka dilanjutkan oleh Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dan beliau mempelajari metode, cara beliau menyusun, bagaimana menyusun metode penulisannya seperti apa tekanan beliau dalam sistem penafsiran, diikuti metodenya oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dan alhamdulillah yang tengku-tengku baca dan tengku-tengku kaji serta tengku-tengku pelajari dari abu-abu dan ulama-ulama di Aceh, demikian juga yang sudah mengajar, itulah hasil karya daripada Imam As-Suyuti yang kemudian wafat juga di Mesir. Jadi ketiga-tiganya ini satu kitab, tapi ulama Mesir semuanya ini. Jadi jangan ada yang lagi yang bilang, oh nggak boleh pergi ke luar negeri nanti sesat. Saya paling benci itu. Kalau ada mengatakan tidak boleh pergi ke luar negeri nanti ngaji di luar negeri sesat. Iya, kalau ngaji tempat lain. Tapi kalau kita mengaji di tempat yang memang di situ ulama-ulamanya punya sanad dengan ulama-ulama bermazhab Syafi'i, insyaallah kita akan bertambah ilmunya, bukan sesat. Tapi kalau kita mencari gurunya itu tidak bersanad, tidak punya hubungan dengan ulama-ulama sebelum-sebelumnya yang berkaitan dengan mazhab kita, maka kita akan menyimpang, atau kita keluar dari mazhab kita, atau kita menganut mazhab yang lain. Nah, ini Imam As-Sawi. Kemudian di sini yang kita sebut dengan nama tafsir Al-Qur'anul Karim. Di tangan bapak-bapak semuanya. Coba saya lihat sendiri. Itu sudah ada saya buat beberapa nukilan dalam 6 lembar halaman. Halaman 3, 4, 5, 6 itu di situ tafsir itu penjelasan tentang metode sistem penjelasan dalam menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan metode, yaitu dari Imam Abul Fida Ismail yang dikenal dengan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu ayahnya, nama aslinya adalah Ismail, lakabnya adalah Abul Fida. Nama lakabnya adalah Abul Fida, nama aslinya Ismail, cuma ma'ruf dikenal dia dengan sebutan Ibnu Katsir. Beliau Imam Ibnu Katsir ini aslinya orang Quraisy, cuma terusir dari kampung halamannya di Mekah. Kemudian beliau hijrahlah sampai ke negeri Ad-Dimashq. Dimashq itulah negeri yang sekarang ini dikuasai oleh Syiah, yaitu Bashar Asad. Nah, Bashar Asad. Jadi beliau tinggal di sana, menetap di sana, wafat di sana. Tapi beliau keliling-keliling dunia Arab untuk menimba ilmu.
Yang terkenal itulah yang disebut tafsir Al-Qur'anul Azim, yang kita lebih kenal dengan namanya tafsir Ibnu Katsir. Metode beliau juga ada, beda dengan penyampaian beliau, beda dengan sistem penulisan tafsir yang disusun oleh Jalalain. Kemudian tafsir yang ketiga yang saya paparkan juga dalam makalah itu adalah tafsir Al-Qurtubi. Itu karangan daripada Abi Abdullah bin Muhammad Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, kampungnya Qurtubi. Qurtub. Cuma perlu untuk lebih kita baca lagi supaya kita tahu sebenarnya Qurtub itu di wilayah mana. Yang jelas bukan di Aceh. Ya, jadi mau tidak mau kalau Anda ingin belajar, kalau ingin mengambil tabarruk dengan ulama-ulama ini, Anda harus pergi ke luar negeri. Jadi kalau ingin mendapatkan nilai histori sejarah, mau tidak mau kita pergi ke luar negeri. Tapi kalau kita tidak pergi ke luar negeri, kita kirim Fatihah saja dari sini. Wa kafa billahi syahida. Allah menjadi saksi bahwa kita udah tabarruk juga dengan ulama-ulama yang pengarang-pengarang kitab ini, yang notabene mereka semuanya dari luar negeri. Maksudnya bukan Eropa tapi Arab. Kemudian tengku-tengku yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, ini abstrak secara langsung saya sudah masukkan di dalam tulisan ini. Abstrak itu artinya gambaran umum. Ya, dalam penulisan makalah ada istilahnya abstrak. Abstrak itu adalah gambaran umum bahwa di dalam di dalam ilmu tafsir itu, kenapa perlu dijelaskan tentang ilmu tafsir? Karena berkaitan dengan masdarut tasyri', karena berkaitan dengan sumber dalam menetapkan ilmu syariat itu yang paling utama adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, kalau seandainya Al-Qur'anul Karim ini kemudian ditafsirkan oleh orang-orang jahil, maka akan timbullah penafsiran yang bermacam-macam. Karena jahil itu ada banyak. Jahil itu ada jahil murakkab, ada jahil mufrad, ada jahil jahil asli ya. Jadi jangan sampai nanti kalau ulama tidak menyusun ilmu tafsir, akan muncullah orang-orang yang bisa menafsirkan Al-Quran. Nanti kita lihat di dalam YouTube yang baru-baru ini, ada 3 orang pemuda dia membakar tafsir. Yang pertama tafsir Ibnu Katsir. Kemudian ada lagi yang membakar kitab tafsir Al-Qusairi. Jadi di situ beliau mengatakan mereka ini anak-anak muda yang tidak mengaji, tapi mereka suka berdakwah. Mereka mengatakan bahwa ini adalah penyesatan. Karena kalau andai kata setiap orang membuat tafsir Al-Quran, maka kita akan menjadi pengikutnya. Nah, jadi yang harus kita pelajari Al-Quran saja, tidak perlu kita pelajari tafsirnya. Karena tafsir satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Padahal tidak demikian. Antara tafsir yang satu dengan tafsir yang lain, metodenya sama, tujuannya sama. Metodenya beda, tujuannya sama. Jadi tujuannya bagaimana untuk menyimpulkan makna dari hadis itu. Bagaimana untuk bisa menarik hukum makna daripada hadis, makna daripada tafsir tersebut. Jadi kalau ada perbedaan, itu metode. Ada yang menggunakan metode seperti Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menggunakan metode tafsirnya itu pertama rujukan tafsir Al-Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Artinya antara surat yang satu dengan surat yang lain, ayat yang satu dengan ayat yang lain, itu diambil. Bagaimana caranya ayat yang satu bisa menjelaskan ayat yang lain. Kalau tidak dapat metode yang pertama ini, baru diambil metode yang kedua, yaitu menafsirkan menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Kalau sudah seandainya didapatkan berarti tawakuf di situ penjelasan tafsir dari satu ayat yang tidak jelas apa makna tafsirnya. Maka diambil penafsirannya itu dari hadis. Kalau seandainya tidak tawakuf di situ, artinya masih butuh penafsiran atau tidak bisa difahami makna tafsir tersebut, baru dia mengambil pendapat yaitu penafsiran para tabi'in. Dia ambil penafsiran para tabi'in. Dia ambil tafsiran para tabi'in. Kalau enggak dapat, dia ambil penafsiran tabi'in. Kalau enggak dapat, baru dia mengambil pendapat sesama ulama yang ada di hidup di masanya. Jadi metode tafsir daripada Imam Ibnu Katsir itu demikian. Jadi beliau beda dengan tafsir As-Sawi, Hasyiatus Sawi atau tafsir Jalalain. Mereka menafsirkan, kalau kita tengok, bapak-bapak semua pernah mengajar semua kitab ini kan? Ya, sama ibu-ibu di belakang, asatizah di sebelah belakang itu pernah mengajar kitab tafsir As-Sawi. Pasti lebih condong kepada i'rab, pasti condong kepada dilalah, pasti condong kepada majaz, kinayah, ya. Semuanya, apapun ilmu alat banyak dipraktekkan di dalam. Dan kemudian di samping ini ada madhilan disertai dengan lubabin nukul, inti-inti, poin-poin, nukilan-nukilan tentang asbabun nuzul disebutkan juga di dalam tafsir As-Sawi. Jadi antara satu tafsir dengan tafsir yang lain beda metode di dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang butuh penafsiran.
Sehingga kemudian muncullah penafsiran berdasarkan ilmu ulama-ulama ahli tafsir berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau penafsiran antara satu dengan yang lain sama, maka tidak akan terjadi berbagai macam corak dalam bentuk penafsiran. Nah, tafsir Al-Qurtubi, Imam Qurtubi ini demikian juga. Imam Qurtubi menafsirkan Al-Quran, nanti dibaca lagi di dalamnya. Di abstrak ini paparan yang sebenarnya yang saya sampaikan. Cuma singkatnya nanti dapat dibaca sendiri. Kalau dalam paparan tadi itu saya menjelaskan bahwa kebutuhan dalam menjelaskan ilmu tafsir itu sangat penting, karena ilmu tafsir merupakan salah satu sumber utama untuk bisa memahami bagaimana hukum itu bisa terjadi, bagaimana dalam menyimpulkan hukum. Maka sangat penting untuk mendalami ilmu tafsir. Dan saya menyebutkan 3 tafsir di situ, itu yang saya sebut, yaitu tafsir Sawi, tafsir Al-Qurtubi, dan tafsir Ibnu Katsir. Bukan berarti tidak ada tafsir yang lain, banyak. Kemudian masuk dalam pembahasan ilmu tafsir merupakan ilmu syariat yang paling agung tertinggi kedudukannya, hal itu tidak bisa dibantah. Jadi kenapa ilmu tafsir termasuk salah satu ilmu yang tertinggi? Karena maudhu, objek yang akan dikaji dalam ilmu tafsir adalah kalamullah. Kalamullah adalah yang berkaitan dengan sifatullah. Sifatullah tidak lepas daripada zatullah. Zatullah adalah tidak ada yang lebih agung dibandingkan yaitu zatullah. Maka mendalami tentang kalamnya Allah Ta'ala itu merupakan amrun azim, adalah salah satu utama urusan yang paling agung, yang paling mulia. Maka kedudukan mendalami ilmu tafsir ini adalah sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Kemudian ada metode kalau bapak-bapak baca, ibu-ibu baca di dalamnya itu, tunggu baca. Ustazah baca di dalam. Metode penafsiran di dalam era antara Rasul, sahabat, tabi'in, ulama khalaf, ulama salaf, dan ulama muasirah itu beda antara satu dengan yang lain. Kalau gure-gure perhatikan nanti, ini sekilas saja kita kasih gambaran dalam makalah ini. Kalau dilihat di era sahabat, era Rasulullah ya, jangan era sahabat dulu, karena Rasulullah masih hidup, maka pada saat itu tidak ada satupun para sahabat yang berani menafsirkan setiap ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena mereka selalu menjawab Allahu a'lamu wallahu wa rasuluhu a'lam. Setiap jawaban demikian. Kalau ditanya Rasulullah, dilemparkan pertanyaan pada Rasulullah, dilemparkan pertanyaan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Ini pula tawaduknya Rasulullah. Rasul tidak menyebut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang ribuan itu sebagai murid. Padahal semuanya mereka itu adalah murid. Tapi Rasulullah menyebut istilah kepada mereka itu dengan istilah sahabat. Maka Nabi mengatakan, ashabi kan nujum, kullama iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat itu ibarat bintang. Sahabatku itu ibarat bintang. Siapapun di antara sahabat-sahabat itu yang kalian ikuti, salah satu di antara mereka, kalian akan dapatkan hidayah dari mereka. Jadi kalau kita tetap berpegang dengan Rasul, kemudian wafat Rasul, berpegang dengan para sahabat, siapapun sahabat itu, apa kita ikut pendapat yaitu Umar, kita ikut pendapat Utsman, kita ikut pendapat Ali atau Abu Bakar atau sahabat yang lain atau Aisyah, maka kita akan mendapatkan petunjuk. Karena kenapa? Mereka bukan sekedar sahabat, tapi murid. Kadang-kadang sahabat tidak belajar, begitu kan? Teguh kan punya sahabat di kampung, tapi nggak mau mengaji kan? Tidak mau belajar, sahabat saja, kawan ngopi, kawan jalan-jalan. Tapi istilah sahabat itu pendekatan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu berhadapan dengan murid tapi tanpa menonjolkan dirinya sebagai seorang guru. Tapi dengan justru Rasulullah memberikan kedudukan sahabat itu disebut dengan istilah sahabat. Sahabat itu semakin takzim justru kepada Rasulullah. Maka kadang-kadang kalau kita di sini misalnya kita sudah punya murid dan kita panggil kawan, nih murid ini akan melonjak, artinya dia akan takabur, kemudian akhirnya gurunya jadi kawan betulan. Jadi keberkahan itu berkurang karena kurangnya adab. Tapi para sahabat justru tidak. Sahabat ketika bergaul dengan Rasulullah, mereka adalah muridnya. Ketika turun wahyu, Rasulullah menjelaskan tafsir, makna-makna ayat, Rasulullah menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang syariat. Para sahabat semuanya menimba ilmu dari Rasulullah, tapi Rasulullah tetap menganggap mereka sahabat dan justru mereka semakin takzim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menafsirkan Al-Qur'an, ada beberapa kalimat-kalimat ayat-ayat Al-Qur'an yang ketika disampaikan di hadapan para sahabat, Rasul justru menanyakan para sahabat, apa makna demikian ayat? Rasul ketika menanyakan itu bukan berarti tidak tahu, tapi
mencari apakah di antara para sahabat ada yang sudah mengerti. Ternyata mereka semuanya menjawab dengan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, jadi penafsiran ayat Al-Quran yang turun sejak fase pertama sampai juz yang ke-30, ayat Al-Quran yang turun itu semua